A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh ya. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu Nabi yang senantiasa kita ikuti ya ajaran-ajarannya, dan kita jadikan teladan bagi kaum muslim-muslimat di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaitan dengan bagaimana ya supaya tercipta dalam rumah tangga ini keluarga yang sakinah ya, keluarga yang berbahagia ya, yang merupakan keluarga idaman bagi setiap kaum muslimin muslimat ya, bila sudah mengarungi kehidupan di dalam rumah tangga. Dan hal ini bukan hanya untuk pengantin baru, tetapi untuk kita semua selaku kaum muslimin muslimat yang memasuki di dalam rumah tangga ataupun yang sudah berkeluarga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini seorang lelaki ataupun seorang suami itu dilebihkan ya, satu derajat dibandingkan dengan wanita ataupun istri ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita lihat yaitu keterkaitan dengan peran laki-laki ya. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu para lelaki, atas sebagian yang lain atau daripada wanita. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya mereka, sebab itu ya, untuk wanita-wanita yang solehah ya, wanita yang soleh hendaknya taat kepada Allah. Jadi wanita yang soleh itu taat kepada Allah ya. Insya Allah kalau taat kepada Allah, insya Allah ya, segala kemudahan insya Allah akan menyertainya. Kemudian memelihara diri di balik pembelakangan suaminya ya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya ya, apabila suami ataupun kepala rumah tangga sedang keluar dari rumah ya, tentunya wanita harus bisa menjaga diri ya, yaitu dibalik tidak ada suami di rumah ya. Dan apabila khawatir ya terhadap kedurhakaannya ya, tentunya kita yang pertama memberi nasihat tentunya yang baik-baik ya. Jangan istilahnya itu ada kesan ya, untuk menggurui, tetapi hendaknya kita bersama-sama ya, saling mengingatkan, khususnya kepada istri yang ditinggalkan di rumah. Kita beri nasihat ya, bila perlu ya, beri pemukulan, tetapi jangan menyakitkan fisik ya. Bila perlu juga kalau terjadi hal-hal yang kurang berkenan ya, pisah ranjang ataupun pisah kamar
tidur, ya. Apabila mereka taat, janganlah kamu cari jalan untuk menjauhinya, ya. Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, ini kadang-kadang ya, jangan sampai terjadi ya seorang laki-laki mencari-cari ya kesalahan istrinya, ya. Jadi kalau seorang istri sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, hendaknya sebagai laki-laki ya jangan sampai ya, istilahnya itu mencari-cari jalan untuk menjauhinya. Ya, cari-cari kesalahannya, cari-cari kekurangannya, jangan sampai. Karena Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ya, jangan sampai ya, istilahnya itu justru seorang istri dibicarakan tentunya kekurangannya di depan umum ataupun kepada orang lain. Ya, bukankah kita ya kalau membicarakan aib keluarga sama halnya dengan kita mencoreng-coreng muka kita sendiri, ya. Jadi jangan sampai di dalam keluarga tersebut, ya, baik istri, baik suami itu istilahnya itu membuka aib, ya, kepada orang lain ataupun terlebih di depan umum, ya. Nggak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Antara suami istri banyak kelemahan, banyak kekurangannya. Untuk itu tetaplah ya kita hendaknya saling menutupi, saling menjaga akan kekurangan tersebut, dan tentunya ya kerahasiaan tersebut jangan sampai kita keluarkan kepada orang lain dengan dalih apapun. Ya, tentunya kita memohon kepada Allah dengan cara bersabar dan mengerjakan sholat, ya, khususnya sholat istikharah, ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya segala mungkin kerutan yang menimpa dalam pikirannya, ya, mungkin ada beberapa hal ya permasalahan yang menimpa dirinya, kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, insyaallah ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, insyaallah nanti ada jalan keluarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hak istri terhadap suaminya, ya. Ada beberapa hak ya istri terhadap suaminya, ya. Di antaranya hak-hak tersebut ya, engkau beri makan jika kau makan. Itu hak istri terhadap suaminya. Jadi kita beri makan ya jika kita makan. Kemudian engkau beri pakaian jika kau berpakaian. Jadi boleh dikata ya istri adalah sebagaimana kalau memakai pakaian tentunya yang menutup aurat, ya. Engkau beri pakaian jika kau berpakaian. Jadi tentunya pakaian di sini enggak harus mahal, yang penting bisa menutup aurat, ya. Entah gimana caranya ya, namanya aurat ya, itu barang-barang yang tidak diperkenankan dilihat, ya. Barang yang tidak baik yang tidak diperkenankan untuk dilihat. Jadi gimana caranya ya, seorang istri harus mampu, harus berusaha ya dengan berbagai kekuatan lahir maupun batin untuk bisa menutup auratnya, ya. Aurat wanita itu ya antara muka dan telapak tangan yang boleh kelihatan, ya. Semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Itu secara hukum ya, wanita itu haruslah menutup auratnya, ya. Jangan sampai justru mengumbar auratnya sehingga ada kesan ya untuk supaya orang lain bisa melihat ya istilahnya itu postur yang ada di tubuhnya, jangan sampai. Gimana caranya, harus pandai-pandai ya. Kalau dengan berbagai alasan ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, alasan yang karena mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini itu ya, kita larikan kepada hukum
insya Allah kalau Allah memberikan hukum itu sebenarnya enggak memberatkan, ya. Justru insya Allah seorang wanita kalau berhijab ataupun menutup auratnya akan lebih tampak lebih mulia, ya. Lebih mulia, lebih insya Allah aman jika dibandingkan dengan yang tidak menutup auratnya, ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa aurat wanita itu, ya, keseluruhan, ya, tubuh kecuali telapak tangan dan muka, ya. Itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, ya, auratnya itu yang tidak boleh dilihat, ya, mulai dari pusar sampai ke mata kaki, yaitu hendaknya ya ditutup, ya. Jangan sampai, ya, kalau bisa lelakinya itu mengajak istrinya supaya menutup aurat, tetapi kenyataannya, ya, dia sendiri tidak menutup auratnya. Ya tentunya kita sama-sama untuk bisa menutupi auratnya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi engkau beri pakaian jika kau berpakaian. Jadi kalau kita berpakaian tentunya ya kita nutup aurat dulu, baru seorang istri pun kita beri pakaian dalam artian pakaian muslim, yaitu yang menutup auratnya, ya. Kemudian seorang istri maupun suami jangan engkau jelek-jelekan, ya. Jadi baik istri maupun suami itu nggak boleh menjelek-jelekan, ya, pasangan hidupnya, ya, karena hal itu bisa menyebabkan, ya, perpecahan di dalam keluarga sekecil apapun, ya, ataupun bahkan sebesar apapun, ya, kekurangan daripada seorang istri maupun kekurangan daripada seorang suami jangan sampai dijelek-jelekan, karena bisa jadi, ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan jangan engkau menganggap rendah kepada orang lain, karena boleh jadi orang yang kau anggap rendah itu justru dia lebih mulia di hadapan Allah daripada dirimu sendiri, daripada orang yang merendahkan tersebut, ya. Jangan istilahnya itu mengatakan jelek kepada orang lain, karena bisa jadi orang yang mengatakan jelek kepada orang lain itu justru dirinya itu lebih jelek. Jadi dalam perintah agama dilarang kita itu merendahkan hak martabat daripada orang lain, ya. Kita harus junjung tinggi harkat dan martabat orang lain, ya. Jangan sampai istilahnya itu kita menjelek-jelekan, ya, orang lain, kita sendiri, ya. Bila tersinggung sedikit aja, ya, kita marah-marah, ya. Jangan menjelekkan orang lain kalau kita tidak mau dijelek-jelekan oleh orang lain. Jadi intinya, ya, kita nggak boleh istilahnya itu menjelekkan orang lain ataupun membicarakan aib orang lain ataupun, ya, membicarakan hal-hal yang negatif, ya, yang dimiliki oleh orang lain. Begitu juga nggak boleh membuka aib, ya, kepada orang lain, baik itu aibnya suami maupun aibnya istri, karena itu bisa, ya, membuat hancurnya di dalam keluarga, ya. Kemudian jangan sampai kita itu terlalu ringan tangan, ya. Tadi sesekali, ya, baik itu kepada anak, kepada istri sesekali, ya, dengan tidak menyakiti fisik, ya. Sesekali, ya, kita pukul kalau memang dia itu sangat-sangat, ya, dikasih tahu ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, ya, seolah-olah sangat-sangat menyepelekan. Sesekali, ya, dipukul, tetapi dengan catatan jangan sampai menyakiti fisiknya, ya, supaya unsur sirah aja, tapi jangan sampai menyakiti fisiknya, karena itu juga bertentangan dengan akan adanya hak asasi manusia, ya.
Jadi jangan engkau memukul kalau tidak dalam keadaan terpaksa sekali ya. Kalaupun terpaksa, kalau masih diusahakan bisa dengan dalih ataupun cara lain, sebaiknya jangan sampai ya, jangan sampai terjadi pemukulan, karena apalagi sampai terjadi saling memukul, ini akibatnya juga di dalam keluarga tersebut akan runyam ya, akan berantakan ya. Bisa jadi akhirnya terjadi perpecahan di dalam keluarga ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya itu, janganlah istri berpuasa ya sunnah tanpa seizin suami. Nah, ini ada perintah juga ya, jangan sampai seorang istri ya, karena taatnya kepada agama ya, dia langsung saja ya berpuasa tanpa ya seizin suami. Jadi kalaupun toh seorang istri itu menjalankan ibadah puasa ya, baik itu puasa azhar ataupun puasa yang lain ya, tentunya harus izin suaminya. Dan insya Allah kalau suami itu taat pada agama, tentunya walaupun toh istrinya itu ingin berbakti ataupun mengabdi kepada Allah, tentunya mereka dengan senang hati ya mengizinkan istrinya tersebut untuk berpuasa, karena banyak sekali fadilah ya, fadilah-fadilah yang diperoleh bila seseorang itu berpuasa ya. Salah satu diantaranya ya, orang yang berpuasa itu insya Allah ya doanya mustajab ya, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya, orang yang berpuasa tersebut itu juga akan menjadi sehat walafiat ya, lahir maupun batin. Dan juga orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan ya, di antaranya senang ketika mereka akan berbuka puasa, dan senang ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi dalam keadaan sakaratul maut ya, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa senang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih dari itu ya, ini ada istilah ya, jangan menolak ajakan tidur dari suami. Sebab kalau menolak ya, malaikat akan mengutuk istri tersebut hingga paginya ataupun hingga fajarnya. Jadi kalau memang sudah menjadi suami istri ya, lebih saya tentunya, karena istri itu ibarat bagan suami, dan istri itu ibarat sawah ladang daripada suami ya. Kalaupun toh seorang suami mengajak tidur, ya alangkah baiknya ya, alangkah baiknya ya, jangan sampai setelahnya itu justru menolak, karena kalau menolak ya, nanti malaikat akan mengutuk istri tersebut hingga fajar ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya ya, genggaman Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan hendaklah menunaikan hak Rabbnya. Seorang perempuan hendaknya ya menunaikan hak Rabbnya sebelum ia menunaikan hak suaminya ya. Hak Allah dipenuhi ya, kemudian hak suaminya juga dipenuhi. Jika sang suami minta istrinya untuk tidur ya, ia harus menemaninya meskipun masih ada di atas pelana kuda. Maksudnya dalam keadaan mungkin olahraga ataupun bagaimana ya, karena olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW diantaranya naik gunung ya, kemudian berenang, kemudian naik kuda, memanah ya. Itu kalaupun toh masih ada dalam pelana kuda, kalau memang
suaminya berharap untuk istrinya minta tidur, ya kita harus turuti ya, jangan sampai justru kita menolaknya. Tetapi tentunya lihat situasi kondisi kesemuanya ya. Mudah-mudahan sedikit ya gambaran keluarga bahagia tersebut dapat kita pahami, dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.